Halo, apa kabar pemirsa? Salam jumpa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita, berikut cuplikan berita utama. Stop penyebaran ASF, Pemkab Flotim tutup lalu lintas ternak. Polisi diminta usut tuntas kasus bom ikan. Ya pemirsa, dua cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi menarik dan teraktual lainnya. Bersama saya, Junet Kapitan. Ya, dan saya Irene Tumeluk. Inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Kita awali informasi yang pertama pemirsa. Pemerintah Kabupaten Flores Timur menutup arus lalu lintas antar daerah maupun antar pulau, baik itu arus lalu lintas darat maupun penyeberangan laut antar pulau, baik yang masuk dan keluar daerah. Hal ini ditegaskan penjabat Bupati Flores Timur Alexander Doris Rihi sejalan dengan mewabahnya virus demam babi Afrika atau African Swine Fever di Kabupaten Flores Timur saat ini. Menurutnya, kasus ASF ini bermula dari sejumlah ternak babi bantuan pemerintah pusat, meskipun pengiriman telah melalui mekanisme dan prosedur yang ditetapkan, termasuk kondisi ternak babi tersebut dinyatakan negatif ASF. Namun faktanya dari 50 babi bantuan tersebut, sebanyak 30 ekor mati dan hasil sampelnya berdasarkan hasil laboratorium peternakan dan pasar Bali dinyatakan positif ASF. Atas kondisi ini, penjabat Bupati pun mengambil langkah cepat dengan menghentikan seluruh aktivitas lalu lintas termasuk arus masuk dan keluar ternak di Flores Timur demi menekan penularan penyakit tersebut agar tidak meluas ke peternakan rakyat lainnya di daerah ini. ASF kemarin di data sementara, informasi sementara dari Kadis Peternakan menyampaikan bahwa itu terdeteksi pada babi bantuan sebanyak 50 ekor dan sebanyak 30 ekor terdeteksi. Sekarang babi yang sisanya di karantina dan diawasi selalu serta berkoordinasi dengan pemerintah provinsi sementara cek lab lagi dengan Denpasar. Langkah-langkah Ini dilakukan Pemda sejalan dengan temuan kasus suspek ASF, sekaligus menginstruksikan kepada tim teknis di setiap poskeswan agar terus melakukan pemantauan aktivitas peternakan rakyat di seluruh wilayah Kabupaten Flores Timur secara berkelanjutan. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Pemirsa, 12 rumah warga desa Napi hancur akibat guncangan gempa susulan di RT 9 RW 02 Kampung Kolonakaf, Desa Napi, Kecamatan Kie, Kabupaten Timur Tengah Selatan pada Jumat 20 Januari 2023 pukul 19.00 WITA. Warga berharap perhatian pemerintah untuk posko-posko darurat dan air bersih karena sejumlah sumber air di sekitar lokasi bencana sudah tertutup tanah longsor akibat gempa susulan. Warga terpaksa mengonsumsi air danau berwarna kuning emas kubangan ternak. Elsina Nokas dan Melkias Nenotek, warga yang terdampak gempa bumi, mengaku kejadian gempa susulan yang menghancurkan rumah tempat tinggalnya terjadi pada Jumat 20 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 WITA. Saat kejadian rumahnya langsung hancur. Patahan tanah terus bergeser jalan hingga jalan juga mengalami kerusakan total. Saat ini dirinya mengungsi di tempat tetangga. Dia berharap segera ada perhatian dari pemerintah. Langsung jalan pica, rumah juga pica, Bang. Iya. Yang terlalu pica begini, sedangkan yang tanggal 10 itu yang di jalan kejadian. Karena
mulai tadi malam sampai sekarang, jam sekarang juga dari pemerintah tidak ada yang datang untuk lihat kita. Kita ada isi pindah barang di tetangga, tapi belum menyimpan. Cetimo, warga terdampak juga turut mengeluh karena sudah 4 hari rumah mereka hancur dan mereka tinggal di tempat darurat, namun belum ada perhatian pemerintah, baik dari pemerintah desa hingga pemerintah pusat. Dia berharap ada perhatian pemerintah untuk bantuan air bersih karena sampai saat ini mereka kesulitan air bersih. Sejumlah sumber air sudah tertimbun longsor. Akibatnya mereka terpaksa mengonsumsi air danau berwarna kuning bekas kubangan hewan. Untuk keluhan kami di RT 9 Kolonakaf ini, untuk sementara akses air bersih tidak ada. Sementara dari pihak pemerintahnya memikirkan untuk akses transportasi. Nombala Kepala Desa Napi Kecamatan Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan juga mengharapkan bantuan pemerintah kabupaten melalui Dinas BPBD Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk memberikan perhatian berupa bantuan posko darurat dan tempat tidur, juga makan minum serta air bersih. Hingga saat ini pihaknya kesulitan melakukan evakuasi warga ke kantor desa. Hal ini dikarenakan warga bertahan dengan ternak piaraan mereka yang masih ada di kandang. Untuk itu dia berharap segera ada perhatian pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan maupun Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bahwa di sini yang berdampak langsung ada 12 rumah yang hari ini rumahnya sudah retak di tengah, dan masyarakat di sini kami sudah melakukan pendekatan person. Kami minta dong meninggalkan rumah, barang-barang dalam rumah, barang berharga sudah keluar dari rumah, dan kami berharap teman-teman dari BPBD Kabupaten menolong kami untuk kami buatkan posko darurat sebagai tempat penampungan sementara, karena kami ajak masyarakat untuk meninggalkan lokasi ini agak berat karena hewan peliharaan juga banyak yang ada di tempat ini, sehingga ketika kami ajak ke kantor desa, masyarakat sungkan untuk meninggalkan tempat ini karena harta milik yang masih tertinggal di tempat ini. Dari Timor Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Ya pemirsa, dampak guncangan gempa bumi magnitudo 7,9 di Maluku Utara yang menyebabkan patahan tanah di Kolonakaf, Desa Napi, Kecamatan Kie terus bertambah. Hal ini menyebabkan jalan Provinsi Soe, Oenlasi, dan Boking putus total dan tidak bisa dilalui kendaraan. Warga sepakat menutup jalan untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Yotum Nombala, Kepala Desa Napi, Kecamatan Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan, ketika ditemui di lokasi jalan putus mengaku bahwa patahan-patahan akibat guncangan gempa tanggal 10 Januari 2023 lalu masih terus berlanjut dan mengakibatkan jalan provinsi di titik Kolonakaf yang sudah diperbaiki Pemda Timor Tengah Selatan kembali alami kerusakan total. Puncak pergerakan tanah pada 20 Januari 2023 malam lalu mengakibatkan patahan tanah semakin parah dan sulit dilalui kendaraan. Untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan fatal yang mengakibatkan korban jiwa, warga sepakat menutup jalan sehingga tidak bisa dilalui kendaraan. Untuk sementara jalur transportasi dialihkan melalui cabang Kobe Besa menuju Dusun Nonomeo, keluar di Desa Enonapi dan terus Oenlasi dan Boking. Namun jalan tersebut hanya bisa dilalui saat musim panas, karena saat musim hujan sulit dilalui. Ia berharap pemerintah untuk dapat memberikan solusi seperti tim teknis yang turun langsung ke lokasi untuk meneliti sebab terjadinya kerusakan jalan sepanjang 2 km tersebut. Bupati dan informasi terkini berkaitan dengan kondisi real yang ada di tempat ini sudah kami sampaikan ke Pak Bupati. Namun kondisi real saat ini adalah jalan ini kalau dilalui oleh kendaraan roda 4 selalu terjadi perubahan, pecahan tanah akan selalu bergerak akibat dari kendaraan yang melintasi jalur ini. Nah, karena itu saudara di tempat ini untuk menjaga agar keselamatan banyak orang tidak bermasalah, jalan ini sedang ditutup agar tidak dilewati sehingga persoalannya tidak berdampak pada orang lain.
Dan C. Timo, warga setempat mengaku jika sudah 3 hari terjadi gempa susulan yang menghancurkan jalan lebih parah lagi. Namun belum ada perhatian pemerintah. Dan C. berharap segera ada perhatian pemerintah baik kabupaten, provinsi maupun pemerintah pusat. Di sini makanya hari ini kami blokade jalan. Setelah itu tidak ada tanggapan lagi. Untuk roda 2 kami masih mengizinkan, tapi sampai sekarang sudah 2 jam tidak ada tanggapan dari pemerintah, maka kami blokade lagi roda 2. Pantauan wartawan di lokasi bencana jalan Provinsi Kolonakaf, Desa Napi, Kecamatan Kie. Puluhan kendaraan roda 2 dan roda 4 parkir menumpuk, tepatnya di cabang Jalan Setapak Kobe Besa. Sementara badan jalan ditutup warga karena patahan tanah yang menghancurkan badan jalan aspal 2 km terus bertambah. Pada pagi hari hingga siang Senin 23 Januari 2023 kemarin, jalur tersebut masih bisa dilewati kendaraan roda 2. Namun pada sore hari kemarin, kendaraan roda 2 pun tidak bisa melewati jalan tersebut karena pergerakan patahan tanah terus bertambah. Dari Timur Tengah Selatan, Evan Baitanu melaporkan. Pemirsa, sudah sejak lama warga Dusun Laka, Desa Kolaka, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur mengalami penderitaan setiap memasuki musim angin barat. Fasilitas bagi nelayan, rumah penduduk, hingga tempat pengeringan ikan rusak karena diterjang gelombang air laut dan angin kencang. Ahmad Hasan Tukan, warga Desa Kolaka, kepada TVRI mengatakan saat memasuki musim angin barat yang ditandai dengan intensitas hujan disertai gelombang tinggi, warga di Dusun Laka harus mengungsi ke rumah keluarga yang jauh dari bibir pantai karena abrasi di sepanjang pantai di dusun ini sangat meresahkan. Ia berharap adanya kepedulian dari pemerintah daerah untuk secepatnya membangun talut pengaman pantai di kawasan pemukiman warga, khususnya pada areal tambatan perahu yang diperkirakan mencapai 150 meter. Dirinya menambahkan, akibat belum ada perhatian serius pemerintah dan DPRD Kabupaten Flores Timur, pemerintah desa dan segenap masyarakat di dusun ini secara swadaya menancapkan potongan kayu sebagai penahan abrasi. Namun ketika terkena hempasan ombak, kayu pun tercabut dan lahan pemukiman hingga rumah warga ikut tergerus. Kondisi ini pun terus diinformasikan kepada pemerintah melalui Bupati, namun hingga kini belum mendapatkan respon. Bahwa ada sempit untuk ini tempat ini kan nelayan pun pendarat. Jadi kalau dapat supaya usahakan talut ya. Supaya bisa memperluaskan punya tempat ini pendaratan. Meter ke darat ini. Lihat rumah-rumah semua sudah mau ini ambil oleh abrasi ini. Jadi kalau dapat supaya tolong pemerintah juga pikirkan kan talut ini anggaran yang besar. Nah, itu yang kami harapkan. Ini yang Bapak Desa ini anjurkan supaya kami ada ini pasang kayu untuk sementara ini ada buktinya masih, tapi memang tidak bisa. Sebab kami kerja itu di darat. Warga berharap agar Pemda Flotim secepatnya merespon keinginan masyarakat di Dusun Kolaka sehingga pembangunan talut pengaman di areal pemukiman dan tambatan perahu tersebut segera terlaksana sehingga tidak lagi meresahkan warga di dusun ini. Dari Flores Timur, Patman Weran, TVRI NTT. Ya pemirsa, informasi menarik dan teraktual lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut. Untuk itu tetaplah bersama kami. Halo Sobat Digital, di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu. Pertama, download aplikasi Sinyal TV Digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu. Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi Sinyal TV Digital.
Keempat, install aplikasi Sinyal TV Digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi Sinyal TV Digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital! Halo Sobat Digital, gak enak kan kalau kamu nonton TV gambarnya masih bersemut seperti ini? Tambahkan set-top box di perangkat analog kamu untuk menonton siaran TV digital. Beli set-top box bisa di toko online atau di marketplace. Bisa juga beli di toko elektronik sekitar tempat tinggal kamu. Cara pemasangan set-top box agar perangkat analog kamu dapat menangkap siaran TV digital berikut caranya. Sambungkan kabel RCA berwarna kuning, merah, dan putih sesuai warnanya pada set-top box juga pada perangkat analog kamu. Sambungkan juga kabel antena UHF kamu ke set-top box. Lalu sambung kabel power set-top box pada sumber listrik. Nyalakan set-top box menggunakan remote. Pilih menu AV pada perangkat analog kamu. Saat muncul menu panduan instalasi, pilih channel search atau pencarian siaran. Tunggu prosesnya sampai selesai ya. Dan kamu sudah siap menyaksikan siaran televisi digital. Dan gratis tanpa berlangganan. Halo Sobat Digital! Kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Dampak siklon tropis 93S yang terjadi di Laut Arafuru bagian selatan hanya berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang di 3 daerah di Nusa Tenggara Timur. 3 wilayah itu masing-masing sebagian Malaka, sebagian Kabupaten Belu, dan sebagian daerah Timur Tengah Utara. Karena itu warga diharapkan waspada terhadap ancaman bencana hidrometeorologi. Forecaster Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi El Tari Kupang, Natalia Ernesta Bajo menjelaskan dampak siklon tropis 93S yang dikeluarkan BMKG melalui Tropical Cyclone Warning atau TCW Jakarta tanggal 23 Januari dan berlaku 24 jam ke depan, berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang di beberapa daerah di Nusa Tenggara Timur. Sedangkan sebagian besar wilayah Nusa Tenggara Timur tidak terdampak. Sedikitnya ada 3 daerah yang terdampak, yakni sebagian daerah di Kabupaten Malaka, sebagian wilayah Kabupaten Timur Tengah Utara, dan sebagian daerah di Kabupaten Belu. Karena itu warga yang berada di 3 daerah diharapkan untuk waspada terhadap ancaman bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang dan tanah longsor karena curah hujan yang cukup tinggi. Potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dan angin kencang itu terjadi juga di wilayah Nusa Tenggara Timur. Lebih banyak terjadi di
sebagian Malaka, kemudian sebagian TTU dan sebagian Belu. Seperti mendung dan hujan yang terjadi di sejumlah daerah di Nusa Tenggara Timur bukan karena dampak dari siklon tropis, melainkan karena adanya tekanan rendah yang terjadi di Laut Timur yang menyebabkan aktifnya potensi awan Sibi sehingga menyebabkan hujan ringan hingga lebat. Diperkirakan hujan dengan intensitas ringan hingga lebat akan terjadi hingga 3 hari ke depan. Tim Liputan TVRI NTT. Kita ke informasi lain, pemirsa, untuk menekan kasus stunting sebagai pemicu terhambatnya pembangunan di Kabupaten Timur Tengah Selatan dan khususnya di Desa Sopo, Kecamatan Amanuban Tengah, sebagai desa dengan kasus tertinggi sebanyak 81 kasus, Kepala Desa Sopo membangun kebun sayur mayur sebagai upaya peningkatan gizi di Desa Sopo. Cornelis Jabi, Kepala Desa Sopo, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timur Tengah Selatan, ketika ditemui di kebun sayur mayur mengatakan, kebun tersebut merupakan kebun contoh seluas 1 hektar yang dibangun sebagai satu upaya dan strategi untuk menekan dan mencegah angka stunting yang tinggi di Desa Sopo. Di dalam kebun seluas 1 hektar ini ditanam berbagai komoditi sayur, di antaranya sayur kol, sayur kumbang, sayur pecai, sayur kangkung, sayur terong, sayur tomat, sayur wortel, dan cabai merah. Tujuannya agar dapat menambah gizi masyarakat sebagai upaya untuk menambah nutrisi dan gizi anak-anak untuk mencegah stunting. Selebihnya akan dijual ke Atambua dan Kota Kupang untuk penambahan ekonomi masyarakat dalam rangka menghadapi persoalan krisis pangan ke depannya. Yang kami dan anggota kelompok tanam yang ini ada kumbang, ada picai, ada kol, ada tomat, wortel, ini tomat, cabai merah, bayam dengan ini kangkung. Maksudnya untuk mencegah ya istilahnya untuk antisipasi angka stunting. Wartawan di lokasi kebun contoh sayur mayur, tampak kepala desa dan sejumlah masyarakat setempat sedang membersihkan dan memberikan pupuk bagi bibit sayur yang sudah ditanam dan sudah tumbuh. Dari Timur Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Ya pemirsa, jelang bulan penimbangan Februari 2023, Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang memastikan pemberian makanan tambahan susu atau PMTS dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia disalurkan 100% bagi bayi gizi buruk dan stunting di Kabupaten Kupang. Pemerintah Kabupaten Kupang saat ini terus berusaha menurunkan angka stunting dari penurunan bulan Agustus 2022 yakni 19%. Menjelang bulan penimbangan pada Februari 2023 mendatang, selain memastikan semua alat ukur dan penimbangan baik, Dinas Kesehatan juga memastikan penyaluran PMT susu dari Kementerian Kesehatan sudah mencapai 100%. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang Robert Amheka mengatakan PMTS dari Kementerian Kesehatan tersebut mulai disalurkan Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang sejak akhir November 2022 sampai awal Januari 2023. Susu tersebut disalurkan bagi 3.800 anak yang berstatus kurang gizi dan stunting selama 14 hari. Selanjutnya hasil dari pemberian PMTS tersebut akan diketahui pada bulan penimbangan Februari 2023. Terkait hal tersebut, Dinas Kesehatan akan memastikan beberapa alat yang menjadi indikator penentuan angka stunting lainnya dipastikan dalam kondisi baik dan siap digunakan. Untuk itu pihaknya saat ini meminta 27 puskesmas di Kabupaten Kupang untuk terus memantau setiap anak yang telah mendapatkan PMTS. Pemantauan yang sama juga dilakukan terhadap anak-anak yang tidak masuk dalam kategori gizi buruk dan stunting. Pastikan bahwa DPRS-nya 100%. Diukur dengan menggunakan alat yang standar. Apabila dari 6.118 terjadi penurunan sampai kurang lebih 14%, akibat pemberian PMT ini, saya berharap dia bisa berturun sampai 3.000-an anak, maka sebagai
reward dan punishmentnya saya akan memberikan insentif terhadap peningkatan. Kadis Robert berharap pada bulan penimbangan Februari 2023 mendatang, angka stunting di Kabupaten Kupang menurun hingga target yang telah ditentukan. Karena sebagai upaya telah dilakukan di Kabupaten Kupang untuk menurunkan stunting. Dari Kabupaten Kupang, Chris Poto, TVRI NTT. Pemirsa, informasi selanjutnya akan kami sajikan setelah jeda berikut ini. Ya, untuk itu tetaplah bersama kami. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Dulu TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, beruat. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Halo Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Halo Sobat Digital, di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu. Pertama, download aplikasi sinyal TV digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu. Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi sinyal TV digital. Keempat, install aplikasi sinyal TV digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi sinyal TV digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital!
Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita ikuti informasi selanjutnya. Pemerintah Desa Uyasa, Kecamatan Semau meminta Polairut agar mengusut tuntas kasus bom ikan yang terjadi beberapa waktu lalu di perairan Desa Uyasa. Kendati kasus bom ikan hingga penahanan tersangka tunggal sudah dilakukan lebih dari sepekan, tetapi banyak pihak meminta di Polairut, Polda NTT agar mengusut tuntas kasus tersebut. Pasalnya hanya satu pelaku saja yang ditahan, sedangkan kasus bom ikan sejauh ini sangat meresahkan bagi masyarakat Uyasa dan diyakini tidak dilakukan hanya oleh satu orang saja. Kepala Desa Uyasa Yigel Laiskodat mengatakan, sejauh ini berbagai upaya dilakukan masyarakat Uyasa bersama LSM untuk memulihkan terumbu karang di perairan Uyasa. Tetapi ada saja oknum dari luar desa yang melakukan pengeboman ikan hingga merusak terumbu karang di perairan Uyasa. Tetapi ketika polisi melakukan tindakan dan hanya satu orang warga Uyasa saja yang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka, mereka menganggap hal tersebut tidak adil. Untuk itu, sebagai kepala desa, ia meminta Polairut agar mengusut tuntas kasus bom ikan yang terjadi beberapa waktu lalu di perairan Desa Uyasa. Sebagai kepala desa, ia yakin bahwa yang melakukan bom ikan bukan warga Uyasa, karena lokasi biasa dilakukan bom berada jauh dari pantai Uyasa. Akan tetapi jika saat ini Polairut menangkap satu tersangka yang merupakan warga Desa Uyasa, maka perlu diselidiki lebih dalam dan dituntaskan. Kades Yigel berharap Polairut Polda Nusa Tenggara Timur terus mendalami kasus kejahatan bom ikan di perairan Uyasa agar bisa memberikan efek jera bagi oknum-oknum yang selama ini beroperasi di perairan Desa Uyasa. Kalau yang aktivitas bom biasanya di tempat yang jauh dari pemukiman, itu di daerah-daerah Wibua. Di sana tuh agak jauh dari pemukiman sehingga susah dikontrol. Jadi mungkin harapan kami ke depan juga saya akan mendorong kelompok-kelompok pemuda dalam hal ini Karang Taruna untuk kami mendeklarasikan kampanye tentang bom ini supaya laut kami juga aman. Laut kami juga aman, nelayan-nelayan tradisional yang mencari ikan dengan cara pukat dan lain sebagainya bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Jadi mungkin ke depan kami akan berkoordinasi dengan Polairut untuk jalin kerjasama antara Karang Taruna Desa dan juga Polairut untuk sama-sama kita bergandengan tangan untuk membasmi, bukan mengurangi, tapi membasmi ini aktivitas bom di wilayah kami. Adapun sebagai upaya pencegahan kejahatan bom ikan, maka pemerintah desa akan membentuk kelompok Karang Taruna yang nantinya akan mengawasi semua pesisir pantai Uyasa, agar ke depan tidak ada lagi kejahatan pengeboman ikan yang merugikan Desa Uyasa. Dari Kabupaten Kupang, Krispoto, TVRI NTT. Ya, pemirsa, dalam upaya penegakan hukum terkait bom ikan yang terjadi baru-baru ini di perairan Uyasa, Polda Nusa Tenggara Timur tetap membuka diri apabila ada laporan dan fakta-fakta baru dari masyarakat. Kasus nelayan yang menggunakan bahan peledak atau bom ikan untuk menangkap ikan di perairan Uyasa, Kabupaten Kupang, belum lama ini menjadi perhatian masyarakat. Dalam menegakkan hukum yang berkeadilan, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Nusa Tenggara Timur menyampaikan bahwa pihaknya membuka segala kemungkinan dalam mengusut tuntas kasus bom ikan ini. Dalam proses pelaksanaan penyidikan, pihaknya mengacu kepada aturan hukum yang ada, yakni berdasarkan 2 alat bukti yang sah. Namun kasus akan berkembang apabila ada temuan-temuan baru sepanjang hal tersebut sesuai dengan asas-asas hukum yang sah. Ia menambahkan, Polda selalu membuka diri kepada masyarakat yang ingin memberikan masukan-masukan serta menyampaikan fakta-fakta baru yang dapat membuka kasus ini seterang-terangnya. Ada fakta-fakta baru dari saksi-saksi baru, tetap kita akan tampung itu gitu. Namanya polisi bekerja profesional berdasarkan dengan alat bukti yang ada di TKP yang ditemukan, lalu kita proses. Perjalanan nanti ada perkembangan, ada tersangka baru atau ada
Proses baru dari saksi-saksi itu tentunya penyidik tetap menindaklanjuti. Untuk berkaitan dengan pihak keluarga korban akan melapor ke Kapolda, silakan saja, tidak ada masalah. Jadi Polda ini terbuka bagi siapa saja masyarakat yang akan datang mengadu menyampaikan sesuatu. Kita dengan sangat terbuka. Namun proses pelaksanaan penyidikan ini juga kita tetap lanjutkan berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Tentunya semua ada koridor, ada sarana ya. Ada kejaksaan, ada pengadilan nantinya yang kemudian bisa memutuskan seperti apa nanti finalnya perjalanan perkara ini. Simon Padang, Kristodapo, TVRI NTT. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Polda NTT siap untuk mengamankan kegiatan internasional KTT ASEAN Summit 2023 yang akan berlangsung di Labuan Bajo bulan Mei nanti. Segala persiapan saat ini tengah dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi NTT sebagai persiapan tuan rumah event internasional KTT ASEAN Summit 2023 yang rencananya akan dilaksanakan pada Mei mendatang. Menanggapi hal ini, Polda NTT pun telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak, terutama dengan Polda Bali yang beberapa waktu lalu telah sukses mengamankan kegiatan internasional juga, yakni G20. Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi mengatakan, beberapa waktu lalu Kapolda NTT bersama pemerintah provinsi telah melakukan studi banding ke Polda Bali terkait sistem pengamanan G20 yang nantinya juga akan ditetapkan pada kegiatan KTT ASEAN Summit 2023 di Labuan Bajo. Untuk selanjutnya, Polda NTT juga terus melanjutkan persiapan dengan berkoordinasi bersama pihak terkait dan anggota-anggota yang akan ditempatkan di beberapa titik, terutama yang akan mengawal tamu-tamu VVIP. Khusus masalah pengamanan pasti menjadi tanggung jawab Polri dan melibatkan rekan-rekan TNI tentunya, karena dihadiri oleh kepala-kepala negara ASEAN. Gitu ya. Jadi protap pengamanan VVIP tetap menjadi acuan dan dilaksanakan secara bersama. Jelas, Polri fokus adalah pengamanan terhadap semua bentuk kegiatan, kemudian semua tempat atau objek dan orang, personnya, VVIP-nya. Kita konsen untuk mengamankan sehingga perjalanan kegiatan KTT ASEAN ini berjalan aman dan lancar. Jadi sementara ini kita ke Bali kemarin, kemudian studi banding, kita lihat langsung ke Labuan Bajo untuk diterapkan di sana. Esther Siubelan, Kristodapo, TVRI NTT. Ya pemirsa, traffic light atau lampu apil di 3 titik dalam kota Betun tidak aktif. Para pengguna jalan umum merasa terganggu dan berpotensi menyebabkan terjadinya laka lantas bagi para pengguna jalan. Kurang lebih 2 hari, alat pemberi isyarat lampu lalu lintas atau traffic light di kota Betun tidak aktif. Hal ini beresiko tinggi bagi para pengguna jalan di dalam kota Betun. Warga yang melintas di perempatan depan kantor Camat Malaka Tengah dan di perempatan lainnya harus ekstra hati-hati akibat rusaknya lampu lalu lintas tersebut. Jika dibiarkan terus-menerus bisa berakibat fatal bagi para pengendara atau warga yang melintas di perempatan jalan tersebut. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka, M. Muslaka menjelaskan, lampu lalu lintas di perempatan depan kantor Camat Malaka Tengah dan 2 titik lainnya mengalami kerusakan dan tidak menyala karena ada kesalahan listrik. Diduga masalah sekring listrik sehingga sudah 2 kali diganti tetapi masih juga terjadi hal yang sama. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan tenaga teknis untuk mengecek semua kerusakan tersebut dan sudah ditemukan ada kesalahan instalasi kabel dalam tanah. Pihaknya memastikan dalam beberapa hari ini lampu tersebut akan diaktifkan kembali apabila sudah diperbaiki pihak tenaga teknis. Sementara itu, sopir angkutan Kota Betun Antonius mengaku kerusakan lampu merah di perempatan sangat membahayakan. Jika para pengendara yang melintas melalui jalur tersebut tidak konsentrasi dan tidak saling mengerti antara satu dengan pengendara lain,
Pihaknya meminta agar pemerintah bisa secepatnya memperbaiki kembali. Selain itu, Kenso, salah satu sopir mobil penumpang Malaka Atambua, mengatakan selama beberapa hari ini lampu lalu lintas rusak. Para pengendara merasa terganggu karena bisa menyebabkan kecelakaan. Ya, bikin baik saya kan, terganggu juga kan. Terganggu. Kenapa itu? Dia harus bikin baik, kita lampu merah juga, kita sampai lampu merah kita berhenti, itu dia pun jalur, tau kakak. Oh, iya. Ya. Sangat terganggu sekali karena kita sudah lewat, kadang mereka serobot. Oh begitu. Maunya secepatnya harus diperbaiki untuk menghindari kecelakaan. Kenso menambahkan selama lampu lalu lintas belum diperbaiki oleh pemerintah, dirinya meminta agar para pengendara yang melintas melewati jalur itu harus berhati-hati agar terhindar dari laka lantas atau kecelakaan. Yosman Seran, TVRI NTT. Pemirsa, informasi selanjutnya akan kami sajikan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Halo Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Halo Sobat Digital, di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu. Pertama, download aplikasi sinyal TV digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu. Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi sinyal TV digital. Keempat, install aplikasi sinyal TV digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi sinyal TV digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital! Tangan dikit. Geser lagi. Deso. Deso. Ya. Deso. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat,
Pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Ya pemirsa, Anda kembali bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya pemirsa, sebanyak 5 petak lahan tambak ikan dengan luas 30.000 meter persegi di Desa Lakekun, Kecamatan Koba 5 akan dioptimalkan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Malaka. Pemerintah daerah Kabupaten Malaka melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan akan membudidayakan ikan bandeng di lahan tambak ikan seluas 30.000 meter persegi di Desa Lakekun, Kecamatan Koba 5. Sebanyak 120.000 bibit ikan bandeng siap dibudidaya di lahan tambak ikan tersebut. Kepala Dinas Kabupaten Malaka, Rovinus Seranbria menjelaskan, lahan tambak seluas 30.000 meter persegi tersebut dibagi dalam 5 petak. 4 petak dengan ukuran seluas 5.000 meter persegi, sementara 1 petak seluas 10.000 meter persegi. Lahan tambak yang digunakan untuk budidaya ikan bandeng air payau tersebut seluas 30.000 meter persegi. 120.000 ekor ikan bandeng yang dilepas di lahan tambak milik pemerintah tersebut merupakan uji coba guna pengembangan lahan perikanan budidaya air payau di lahan masyarakat. Pihaknya juga menjelaskan ada budidaya ikan tangkap dan budidaya air payau. Lahan percontohan milik pemerintah daerah di tambak Desa Lakekun tersebut merupakan budidaya ikan air payau. Untuk itu, lahan tambak masyarakat yang belum dioptimalkan dapat dimanfaatkan dengan baik agar meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Malaka. Selain itu, dengan budidaya ikan bandeng di tambak bisa menambah PAD atau sumber pendapatan asli daerah. Yang terolah sekarang itu ada 5 petak. Petak 1 sampai 4 itu luasannya 5.000 meter persegi. Habis itu yang satunya yang 10.000 meter persegi. Jadi totalnya 30.000 meter persegi. Untuk semua lahan yang terolah ya? Ya. Oh. Lahan tambak pemerintah Kabupaten Malaka juga dapat mendukung pendidikan di Kabupaten Malaka, khususnya sekolah menengah kejuruan perikanan di Kabupaten Malaka. Para siswa SMK Perikanan tidak harus jauh-jauh melakukan praktek di luar Malaka karena lahan sudah dipersiapkan untuk menjalani praktek. Selain itu dapat menarik sekolah lain dari luar Malaka untuk melakukan praktek di lahan masyarakat Kabupaten Malaka. Yosman Seran, TVRI NTT. Ya, sementara itu pemirsa, berbekal banyaknya buah kemiri yang ada di desanya, Ahmad Faisal yang baru saja menyelesaikan kuliahnya mengolah buah kemiri menjadi minyak yang dipelajari secara otodidak. Ia menjadikan minyak kemiri sebagai harapan baru bagi penghasilan keluarga yang ada di desanya. Inilah suasana di Desa Taenterong 1, Kecamatan Riung yang setiap hari dipenuhi dengan aktivitas ibu rumah tangga dalam pengolahan buah kemiri menjadi minyak yang sangat kaya akan manfaat serta memiliki nilai jual yang tinggi. Berbekal belajar otodidak melalui YouTube, Ahmad Faisal berani mengolah buah kemiri untuk dijadikan minyak dengan menggunakan peralatan dapur yang sangat sederhana. Buah kemiri yang banyak terdapat di desanya dikumpulkan dan dikupas kulitnya untuk diolah menjadi adonan yang dimasak sampai menghasilkan minyak kemiri alami. Setiap 3 kg buah kemiri akan menghasilkan 2 botol minyak kemiri alami dengan masing-masing botol berisi 65 ml. Ia sangat berharap campur tangan Pemda Ngada untuk mendukung usaha yang baru dirintisnya bersama masyarakat Desa Taenterong 1 dengan membantu perizinan usaha agar bisa dipasarkan secara luas bagi masyarakat umum. Ya, target saya ke depan adalah semoga pihak pemerintah, dari pemerintah desa sampai kepada pemerintah
kabupaten dapat melirik dengan baik apa yang saya produksikan dan lebih mempermudah lagi dalam proses perizinannya. Untuk sementara proses yang saya lakukan itu secara manual, yang dimana dari alat-alatnya itu semua serba manual. Desa Taen Terong 1 Burhanuddin Sumang menjelaskan bahwa dirinya sangat bersyukur dengan inovasi yang dilakukan oleh satu warga desanya yang mampu mengolah buah kemiri yang banyak tersedia di desa mereka menjadi minyak alami untuk dapat dijual demi perubahan dan peningkatan ekonomi keluarga yang ada di Desa Taen Terong 1. Ini juga menjadi salah satu sumber pendapatan desa dan ini juga termasuk juga bagian daripada aset desa yang sangat luar biasa. Apalagi kan bahan lokalnya kemiri itu kan ada. Jadi tidak perlu kita cari lagi seperti kita ada di Surabaya harus beli kemiri dari NTT. Tapi ini kita kemiri pohonnya ada, buahnya ada, tinggal kelolanya untuk jadi minyak kemirinya itu. Makanya saya sebagai pemerintah saya sangat support hal ini. Nah, sehingga ini juga menjadi bagian daripada UKM ya untuk memperdayakan ibu-ibu yang tadinya dia hanya tenun, hanya untuk nyawa ladang. Tapi dengan ini ibu-ibu akan berpindah dengan sendirinya. Nah, dan kalau misalnya hari ini masih dia melaksanakan produksi secara tunggal, ya, tapi kedepannya mungkin secara berjamaah. Nah, UKM inilah salah satu wadah, termasuk BUMDes juga saya akan support untuk lebih besar lagi ini usaha minyak kemiri ini. Minyak kemiri sangat bermanfaat bagi manusia karena kaya akan nutrisi yang meliputi vitamin A, maksud kami vitamin, antioksidan dan berbagai lemak sehat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia, termasuk vitamin C, vitamin D dan vitamin E, serta asam oleat dan asam linoleat yang mengandung omega 9 dan omega 6. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Tak lupa kami terus mengajak Anda untuk selalu menjaga kesehatan yang tentunya akan membuat kita untuk terus terjaga dari virus COVID-19 dan berbagai virus lainnya. Ya pemirsa, mari beralih ke TV digital untuk kualitas yang lebih baik. Terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas dan berimbang hanya di TVRI NTT Media Pemersatu Bangsa. Akhir kata saya Irene Tumeluk. Dan saya Junet Kapitan, wakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.